Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Hilyan Batin Channel. Kali ini kita akan membahas seputar bisnis nih teman-teman sekalian. Tapi sebelum, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami agar kalian bisa mengetahui informasi video terbaru dari kami. Baik, langsung saja di samping kita ya teman-teman sekalian. Mungkin tidak asing lagi nih bagi teman-teman yang pernah melihat spanduknya atau apa status di Instagram atau apapun itu ya, dengan Bapak ini. Ya, ini Bapak Iredo di samping kita. Monggo Pak Iredo bisa disampaikan perkenalan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya Iredo Panireza, call me Buya Edo. Masya Allah, Buya berarti panggilannya. Buya itu bapak, Pak, sama Bapak. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi berarti kita langsung panggil Buya aja ini. Boleh, panggil Buya aja. Nah ini Buya Edo ya. Ya, Buya Edo. Buya Edo. Nah kemudian Buya Edo sekarang pasti apa ya, ada orang yang bertanya nih, kesibukan Pak Edo sekarang apa? Ya, saya diundang oleh Pak Mail ini rekan saya, Siap. sahabat saya, Pak Mail ini, YouTuber. Alhamdulillah, dosen. YouTuber juga. Jadi saya kesehariannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Pak. UIN Raden Fatah di Fakultas Psikologi, program studi Psikologi Islam. Nah, selain saya aktif mengajar di mata kuliah psikologi, saya juga penelitian, pengabdian kepada masyarakat, mengikuti beberapa organisasi seperti organisasi Asosiasi Psikologi Islam, ada juga organisasi Relawan Jurnal Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Nah, kebenaran dua organisasi itu saya sebagai ketuanya, Pak. Nah, tahun ini habis. Demisioner berarti ya. Demisioner. Selain itu juga saya aktif di beberapa organisasi keagamaan seperti Pemuda ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, terus selain itu ada beberapa kegiatan lain seperti kata Pak Mail tadi, bisnis. Nah, bisnis tadi insya Allah tidak mengganggu afiliasi keseharian saya sebagai dosen. Nah, karena itu saya berkolaborasi dengan beberapa teman, yaitu Doki Course and Training. Nah, itu di bidang pendidikan, pelatihan, penerbitan buku dan jurnal ilmiah. Seperti itu tingkatnya. Oke, tadi Doki Course ya Pak Edo ya. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi Pak Edo? Bukan Pak Edo tapi Buya ya. Iya, Buya, panggil Buya, jangan salah Pak. Yang melatar belakangi Buya ini untuk berbisnis. Kira-kira kita akan gali-gali ini. Iya, oke. Mungkin pertama saya dari kecil itu sudah ada cikal bakal bisnisnya Pak, dari kecil. Ya, dari kecil, di mana orang tua saya itu memberikan kesempatan untuk berbisnis. Jadi orang tua saya juga pebisnis juga sebenarnya Pak. Orang tua saya, tapi bisnis masih konvensional. Nah, jadi tepatnya itu sekitar tahun 2017. Jadi saya memiliki keahlian program software seperti statistik. Nah, saya melihat di sekitar tahun 2015-16 itu masih banyak mahasiswa khususnya yang belum mengetahui secara praktis program software statistik tersebut. Nah, dari situ saya berpikir awal mulanya kan, oh ini perlu, sedangkan di mata kuliah itu nggak memadai, ya mendapatkan pembelajaran software statistik itu. Nah, saya melihat ini peluang ini sepertinya kan. Nah, saya memiliki keahlian itu. Awalnya saya membuat pelatihan. Nah, belum menjadi doki ini awalnya. Sekitar tahun 2015-16 itu. 2015 dan 2016. Bersama rekan saya, Pak. Kiki Cahaya Setiawan. Nah, kalau beliau nonton, harapan saya dia bisa nonton ini, Pak Kiki Cahaya Setiawan. Nah, CS saya. Oh, jangan-jangan Ya. itu singkatan. Sebelum ke sana, saya lanjutkan dulu historinya ini. Jadi mengadakan pelatihan itu awalnya E-Production namanya. Oh. Ya, awal mulanya ada logonya itu masih lama.
rame pelatihannya, apa namanya, ada IKAPI juga, Ikatan Keluarga Alumni Psikologi pada saat itu mengundang saya sebagai workshop statistik. Kita kerjasama diadakan. Memang minim sekali mahasiswa pada saat itu pengetahuan tentang program software, khususnya soft skill yang seperti itu. Nah, jadi seiring sejalan berkembang, era jurnal masuk kan, era jurnal. Nah, era jurnal muncullah 2017 itu Doki Course and Training awal mulanya. Nah, secara resmi tapi berdiri di tahun 2022. Nah, apalagi di revolusi industri 4.0 ini, era jurnal ilmiah itu sangat dibutuhkan saat ini. Jadi pengembangan bisnis sebutannya itu berbasis startup. Nah, itu memang lagi berkembang kan hingga saat ini. Nah, saya mengesahkan itu legalitasnya di 2022. Nah, baru sebenarnya pergerakan legalitasnya. Nah, itu pun karena jejaring Pak Mail. Saya kenal teman juga, ada Pak Iqbal temannya Pak Mail juga. Jadi kalau dia nonton ini juga masuk dalam YouTube ini, Pak Iqbal dosen ekonomi. Kami punya teman jejaring sesama jurnal, CV, era publikasi. Nah, era publikasi itu di Jakarta, di Bekasi. Nah, jadi saya lihat awal mulanya terinspirasi dari situ juga untuk melegalitaskan Doki ini. Nah, dapat kenalan kenalan notaris, disahkan, ya jalan sampai saat ini. Nah, hingga saat ini awal mulanya itu ya tentunya untuk berbisnis membantu orang banyak, Pak. Hidup bermanfaat untuk orang banyak, seperti itu awal mulanya. Siap. Panjang kali pada teman-teman. Iya. Belum disinggung masalah Doki deh namanya tadi. Nah, Doki itu betul. Pasti bertanya-tanya ya, Doki ini apa ya? Iya. Doki ini betul singkatan dari Edo dan Kiki. Nah, historisnya. Waktu sempat di tahun 2022 mau disahkan itu, saya sempat bertanya sama beliau kan, untuk branding Doki ini gimana gitu kan. Nah, karena itu kayaknya Doki itu udah bawa hoki kayaknya, Pak. Jadi tetap dipertahankan walaupun di akta notarisnya Pak Kiki sendiri tidak masuk dalam sebagai kepemilikan, tapi beliau kita tetap libatkan sebagai tim ahli di Doki Course and Training. Gitu. Tim ahli ya teman-teman sekalian. Ini kira-kira Buya Edo kenapa tuh pecah kongsi itu? Ya, sebenarnya bukan pecah kongsi, Pak. Bagaimana? Ya, sebelum mau disahkan saya sempat diskusi dengan Pak Kiki kan. Beliau nanti nonton ya untuk mengkonfirmasi ya. Saya tanya, ini mau disahkan nih, mau nggak kita sahkan nama Doki ini tetap kita bawa? Nah, dari hasil diskusi beliau bilang, nggak usah saya sebagai owner, silakan saya saja katanya kan. Cuman saya minta dia untuk tetap terlibat dalam beberapa kegiatan yang sifatnya membutuhkan keahlian beliau. Jadi sebenarnya bukan pecah kongsi, Pak. Beliau tidak menginginkan saja gitu untuk menjadi ownernya. Nah, untuk dilibatkan sebagai tim ahli saja. Nah, menurut beliau sebenarnya saya sudah ada izin terlebih dahulu. Nah, dari situ ya sudah saya akuisi, saya legalitaskan namanya, kepemilikannya, tapi Pak Kiki tetap sebagai tim ahli. Seperti itu. Ya, itu jadi teman-teman yang masih bertanya-tanya asal muasal nama Doki ya. Itulah kisah dua orang sahabat yang mendirikan bisnis, melihat pasar yang memang membutuhkan itu semua, dikarenakan ya karena kalau kita pendapat masing-masing tidak bisa dipasarkan ya Bu ya Edo ya. Alhamdulillah menjadi kata orang itu amal jariah di nama itu. Karena kita memiliki sejarah Doki itu ya teman-teman sekalian. Nah, kira-kira Bu ya, pasti ada bertanya, Doki ini skup bisnisnya itu apa saja tuh? Ya, skup
bisnis dari Doki Course and Training itu pertama di bidang pendidikan. Nah, pendidikan ini dalam artian Doki Course and Training mengadakan workshop, pelatihan di bidang motivasi, di bidang pengembangan SDM, di bidang pelaksanaan program-program komputer, bahasa termasuk Inggris, Arab dan bahasa lainnya itu di bidang pendidikan. Nah, terus ada juga di bidang konsultasi. Nah, pendampingan tugas akhir, pendampingan sama pendampingan pendidikan anak mempersiapkan sekolah, kursus. Nah, itu konsultasi termasuk untuk pendampingan pencatatan hak kekayaan intelektual, HKI. Nah, jadi HKI terus paten sederhana, merek. Nah, itu juga menjadi bagiannya. Selain itu, penerbitan buku. Nah, penerbitan buku kita sudah ada legalitasnya juga, Perpusnas, ada websitenya, dan penerbitan jurnal. Nah, jurnal ilmiah saat ini sudah ada 11 kalau saya tidak salah ya. Ada di bidang psikologi, ada di bidang ekonomi, akuntansi, manajemen, bisnis, pendidikan agama Islam, Al-Quran tafsir, apalagi ya? Saking banyaknya itu ya. Ya, ada beberapa itu. Bahasa Inggris, nah itu juga ada. Jurnal yang diterbitkan oleh Doki Course and Training. Saat ini masuk tahun ke-1 ini. Masuk tahun ke-1. Anniversary berarti ya? Tahun depan anniversary-nya nanti. Tahun depan. Ya. Itu salah satu teman-teman sekalian. Ya. Kira-kira Bu ya, kayaknya menjanjikan itu ya. Bisnis itu ya. Saking menjanjikan itu banyak cabang-cabang bisnis di dalam itu ya. Tapi fokusnya tetap edukasi ya, memang fokus bisnis. Iya, lebih ke edukasi. Betul. Kira-kira kalau untuk timnya Bu ya, gimana timnya itu? Penentuan tim itu kan kadang-kala kan seiring kita tuh bertambah core bisnis yang lain, pasti akan butuh support dari semacam. Bagaimana? Ada plus minus nggak itu menentukan tim yang solid itu? Iya. Kalau menurut saya untuk saat ini memang kita belum bisa secara untuk salary mempersiapkan tim itu belum yang dikatakan sebuah bisnis yang besar, Pak, belum. Kita masih yang sifatnya ya startup lah, baru mulai juga ya. Jadi saya mengumpulkan ataupun jejaring teman-teman yang memiliki visi misi yang sama. Bahkan yang baru kenal pun ketika pendekatan persuasif, saat ngobrol ada kesatuan visi dan misi di bidang yang digeluti oleh Doki. Nah, kita siap untuk berkolaborasi. Nah, di sisi kolaborasi sendiri kita sudah ada beberapa MOU yang ditandatangani secara resmi. Salah satunya dengan Universitas Batu Raja, Pak. Nah, mungkin teman-teman di Unbara jika nonton ini, ya, mudah-mudahan jurnalnya terakreditasi. Itu rektornya luar biasa. Rektornya untuk mempersiapkan jurnalnya terakreditasi. Nah, ini di core jurnal ya, publikasi jurnal. Nah, untuk di jurnal sendiri saya melibatkan teman-teman, Pak. Ya, seperti Pak Mail. Ya, seperti ada Pak Mail di bidang jurnal ekonomi, ada teman-teman saya di pengelolaan jurnal lah, ya. Itu ada 11 itu dipegang oleh orang semua, Pak. Nah, cuman memang saya mengetahui kelebihan saya di bidang itu, Pak. Saya kan mengelola jurnal Sinta 2. Ya. Nah, yang memang mengelola secara teknis, saya editor in chief-nya, sebagai ketua RJI Sumsel juga, saya memiliki ilmu di sana. Ya. Nah, kalau menurut saya, sebagai seorang pebisnis, dia harus menguasai dulu, memiliki ilmu dulu. Jangan, mungkin dia punya modal nih,
tapi dia tidak memiliki ilmu di bidang tersebut. Dia hanya menyerahkan ke orang lain. Saya rasa itu bahaya. Nah, selain itu kita harus memiliki nggak bisa kerja sendiri, kolaborasi, rekanan. Nah, seperti saya bisa sebut ini tim Kadep TI itu Pak Jumansah, Pak Jo. Nah, Pak Jo ini saya bisa katakan di lembaga dia merupakan berlian ini Pak. Pak Jo ini. Aset ya? Ya, luar biasa beliau nih. Saya Kayaknya di Pustipedi beliau. Salah satunya tim IT. Ya, tim IT-nya. Ya, jadi salah satu pengembangan bisnis startup ruhnya Doki ini juga atas kolaborasi dengan tim IT. Ya, tim IT. Jadi kita harus kolaborasi, dia memiliki keahlian apa, nah saya memiliki ilmu apa, nah itu dikolaborasikan. Jadi muncullah core jurnal, nah, muncullah core penerbitan buku. Nah, penerbitan buku. Nah, di bidang pendidikan juga beberapa tim pakar itu bukan hanya di seputar Palembang ataupun Sumatera Selatan, tapi sudah mulai merata. Ya, merata. Bahkan ada yang di internasional, Pak. Ya, internasional di bidang iya, yang di Malaysia, pakar-pakar kita ya. Itu tuh berkat jejaring. Jejaring di bidang edukasi lah, pendidikan. Nah, kita guide mereka, bahasanya guide ya. Kita guide. Gandeng. Begitulah Doki Course mencari tim. Ya, mencari tim. Memang ada tim yang sifatnya administratif itu ada. Nah, untuk yang mencari tim-tim pakar ini yang kita memanfaatkan jejaring kita. Wow, mantap ya kata Buya Edu tadi Kata orang kan Buya banyak anak banyak rezeki dulu, tapi sekarang banyak relasi banyak rezeki. Ya, Masya Allah, banyak relasi banyak rezeki. Karena itu membukakan pintu rezeki dari lain-lain. Betul. Buya Edu menyibukkan diri di jurnal, kemudian juga menyibukkan diri di komunitas. Ya. Kan dari situ akan muncullah ajakan-ajakan, tapi yang paling penting Bu ya, persamaan visi misi dulu. Iya, betul. betul. Komitmen yang salah satunya. Iya, betul. Nah, kemudian Bu ya, itu kan banyak nih core bisnis nih. Kemudian modalnya gimana modal? Oke, modal ya. Modal. Pasti kan ada mahasiswa nih yang ingin ikut juga nih, tapi dalam hal modal gimana ya? Berkaitan sama bisnis kita. Ya, memang betul bisnis perlu modal kalau menurut saya. Ya, pertama kan saya menjalani ini saat ini kan yang menjadi sumber utama keuangan saya itu adalah tentunya tugas sebagai abdi negara itu utama. Tugas tambahan. Nah, bisnis ini pun bukan saya sebagai direkturnya, Pak. Bukan saya sebagai direktur, tapi sebagai salah satu pendiri lah, megang saham. Ada juga dengan teman, ada dokter di Lubuk Linggau, saat ini dia bertugas, dokter Tia. Nah, mungkin dia nonton juga nanti, dokter Tia. Nah, dia di dinas di Lubuk Linggau. Jadi kepemilikannya bersama, karena nggak bisa Pak Mail nanti hanya membuat sendiri dengan uang rumah, harus ada dengan orang lain gitu kan. Nah, jadi sumbernya tadi tentu selain harus memiliki kemampuan, nah, jadi kita harus memiliki kemampuan dulu ya. Seperti kata Pak Mail, berkat saya ngelola ikhlas ya, penugasan di jurnal saya kerjakan, penugasan yang lain saya kerjakan. Jadi efek kenapa saya bisa punya Doki ini, kalau saya flashback ya, itu pembentukan dari saya waktu mahasiswa S1. Nah, ada saran juga nih untuk mahasiswa S1. Adik-adik, ya. Jadi ketika kita ada penugasan di mata kuliah kah, diminta dosennya ataupun juga berorganisasi, membuat surat nih, sepele misalnya, buat surat. Ternyata membuat surat itu pun harus ada ilmunya. Benar. Buat surat undangan atau apa. Kalau kita nggak ada pengalaman, susah itu. Bernegosiasi dengan orang lain, ada suratnya. Saya memulai bisnis ini itu tentunya modalnya tidak terlalu besar, Pak. Sebenarnya
Nah, modalnya tentu legalitas, saya bisa katakan tadi kan berawal dari 2017, legalitas baru di 2022. Nah, itu tentu ada mengeluarkan dana, tidak bisa. Nah, tapi dengan jejaring dengan tim pakar-pakar itu enggak, awalnya bukan melalui money oriented, tapi kesamaan visi misi, bagaimana kita untuk berkomunikasi gitu Pak. Kalau dipikir-pikir nih, mau memiliki server di bidang startup itu mahal. Iya, pengadaan itu lumayan. Bagaimana mungkin kan? Nah, berkat jejaring kita diskusi dengan tim IT ya. Kesamaan satu visi, kita mencoba untuk berbuat baik ya. Nah, inilah bekal mungkin karena saya bisa dikatakan komunikasi ya, ada hubungan baik, berjalan lama itu sebelumnya dengan tim IT, tiba-tiba kami diskusi membuat bisnis gitu kan. Nah, dengan tim IT itu kan kenal udah lama nih, tapi belum membentuk Doki ini. Benar. Seiring sejalan, entah kenapa muncul ajak diskusi, jelas ditentukan di awal ini seperti ini seperti ini, modal kepercayaan tadi jalan barang itu. Jadi kepercayaan sumbernya awal, kita harus memiliki kemampuan. Kalaupun ada keperluan, ya harus ada pengorbanan, ada perjuangan untuk mengeluarkan dana tersebut. Ya, itu sumbernya Pak. Wow, jadi mau nggak mau Bu ya, kita harus walaupun bukan hanya modal skill ya, tapi juga modal uang ini kan, money. Iya Pak, harus ada. Nggak mungkin, nggak mungkin kita sulit ada modal. Ya harus ada. Sekecil apapun pasti itu membutuhkan uang. Ya. Salah satunya legalitas tadi. Betul. Kan? Dari situ kan. Dan jejaring. Ya. Jejaring, walaupun kadang-kadang kan banyak orang nih, aku dapat apa dari situ? Kadang-kadang money oriented itu. Ya, 3 poin tadi lah Pak. 3 poin ya. Ya, kepercayaan tadi, kemampuan, tentunya harus ada modal awal uang. Nah, itu uang juga yang kecil. Ya, uang itu tadi mungkin kecil, tapi kan ada trust, ada kepercayaan. Dari kepercayaan tadi orang bisa memaklumi, oh ya sudah, saya bisa berjuang juga. Nah, jadi bisa bersama gitu. Jadi impossible kalau menurut saya membangun bisnis tanpa uang. Iya. Sulit Pak. Sulit sekali. Di era sekarang kan. Ya, sulit. Impossible kalau menurut saya Pak. Impossible, tak mungkin. Ya oke. Itu Bu ya, apa lagi ya akhir-akhiran Bu ya tadi sudah dijelaskan, tapi yang paling penting itu apa? Totalitas. Betul. Nah, karena konsep bagaimanapun kalau tidak, pertama memang komitmen ya dari setiap tim nih. Habis itu totalitas, benar-benar menjalankan fungsinya masing-masing sehingga bisa besar seperti sekarang ya Doki. Insya Allah. Saking besar itu teman-teman sekalian, makin banyak cabang-cabang bisnis yang lain. Itu menandakan bahwasannya bisnis ini benar-benar cuan. Itu amin. Dari situ kita lihat progresnya itu makin banyak dia cabang bisnis, makin banyak cuan yang akan didapat. Tapi paling penting teman-teman sekalian totalitas. Ya. Totalitas tanpa Do the best, melakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Nah, itu berarti dimanapun kalian berada harus ada yang dihasilkan dari situ. Itu Bu Edo. Kemudian Bu Edo tadi sudah bicara masalah Doki nih. Pasti banyak yang bertanya-tanya karena sini nggak ada apa ya yang bisa ditonjolkan, misalnya banner atau apapun. Apa websitenya Bu Edo? Oke. Bisa di spill lah. Ya, boleh, bisa dicari dokitsti.org. Atau nanti mungkin ditaruh di komen atau di mana. Nanti akan kita tahu tebak-tebak. Ada beberapa websitenya nanti yang jurnalnya, yang proceedingnya, tadi lupa kita sebut, ada juga komprehensi. Nah, itu ada. Berarti itu rumahnya di situ websitenya. Iya, semua ada di situ. Bisa dicek di situ teman-teman sekalian. Misal, aku ingin kepoin jurnalnya lah, boleh masuk ke jurnal. Aku ingin kepoin proceeding atau HKI sebagai macam, boleh spill di situ. Instagramnya. Instagramnya juga ada, cari saja Doki Course and Training. Dokitsti ada. Silakan di follow ya. YouTube-nya juga ada. Silakan di subscribe. YouTube-nya? YouTube-nya sama, Doki Course and Training, dan juga YouTube saya sendiri Irido Fani Reza. Nah, itu di subscribe juga. Akan kita taruh di atas tengah-tengah. Langsung kita spillkan YouTube beliau, kemudian sosmed. Ya, sosmednya juga. Apa sosmednya Bu Edo?
Irido Fani Reza juga. Irido Fani Reza sama nanti. Mudah mencarinya, unik Pak nama saya Pak. Di seluruh dunia Irido Fani Reza nggak ada. Saya sendiri. Sama seperti Bapak, Mail Batin Hilian nggak ada. Mail banyak. Oh, Mail banyak. Batin Hiliannya yang nggak ada. Itu salah satu ciri khas teman-teman sekarang. Nah, kemudian Bu Edo apalagi mau ditanya-tanya, kayaknya sudah semua tadi spill-spill. Dan kalau misalnya teman-teman ingin apa ya, bermitra atau apapun dengan Bu Edo, bolehlah di spill IG Bu Edo atau IG dari Doki Course tadi. Nah, kemudian Bu Edo dengan berbagai kesibukan, mungkin terakhir ya pertanyaannya Bu Edo. Kesibukan Bu Edo di Fakultas Psikologi, kemudian ada tugas tambahan juga, dosen juga yang paling utama itu, kemudian ada bisnis juga. Bagaimana cara membagi waktu? Banyak pertanyaan tuh, aku nggak bisa se-expert beliau, waktunya ini terlalu sibuk, aku kosong, waktu kosong nggak ada lagi aku. Gimana untuk mahasiswa khususnya? Jadi adik-adik, masa muda itu adalah masa kita berjuang menempuh ilmu. Nah, jadi sama, kita masih muda juga Pak. Jadi ketika ada kesempatan untuk mengembangkan diri, laksanakan. Nah, seseorang yang melakukan sesuatu dengan do the best dan melakukan melebihi dari apa yang diinginkan, diharapkan, nah itu akan mendapatkan hasilnya. Jadi jangan kita berpikir akan melakukan tuh di atas hanya rata-rata saja, tapi kita berusaha untuk out of the box, melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang ingin menjadi tugasnya. Jadi lakukanlah lebih. Nanti mengharapkan sesuatu tuh nanti. Ketika sudah melakukan sesuatu untuk mengembangkan diri, nah itu akan datang sendirinya. Nah, hasilnya nanti. Saya rasa itu kata kuncinya, lakukan do the best di setiap kesempatan ketika untuk Anda mengembangkan diri. Nah, jangan berpikir macam-macam dulu. Nah, saya rasa itu Pak. Jangan money oriented dikit-dikit. Ya kan, nanti urusan cuan segala macam tuh nanti urusannya. Akan mengiringi itu ya. Ya, itu nanti akan indah pada saatnya. Kalau menurut saya. Pasti kita itu harus menghargai setiap proses yang kita lakukan. Betul. Itu Bu Edo. Closing Bu Edo. Tadi kan belum tuh. Coba closing sedikit saja berkaitan sama topik yang kita angkat ini. Monggo Bu Edo. Cara ringkas. Closing statementnya, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan agar kita mendapatkan sesuatu indah pada saatnya. Itu saja. Sangat the best sekali. Agar kita taruh di tengah-tengah. Sekarang bisa kalian jadikan kata kunci untuk status lah. Kayaknya cukup closing statement tadi menandakan kita sudah ada di penghujung acara. Ibu Edo juga, kami juga. Kami mohon maaf kalau misalnya dalam pembicaraan kami walaupun banyak ketahuannya Bu Edo, tapi ada yang ingin disampaikan tadi, do the best lah. Setiap apapun yang teman-teman lakukan, jadilah permata di posisi tersebut. Nah itu bisa kita masukkan kata kunci di sini. Itu dari Bu Edo. Ucapkan terima kasih juga yang sudi mampir ke podcast kami walaupun saking sibuknya beliau tarik ulur jadwal yang alhamdulillah cara dadakan bisa hari ini juga dan saya menyanggupi karena kapan lagi ini momennya, nanti kita bisa sharing barang sebagai macamnya itu, tapi yang pastinya kami ada di sini untuk berbagi informasi edukasi pada teman-teman sekalian. Semoga konten yang kami bikin bisa menarik dan bermanfaat bagi semuanya. Saya Mailen Batin, kemudian Irido Fani Reza. Pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.